akan Bapak Ibu beli, yang akan Bapak Ibu beli nanti. Supaya tidak salah, mungkin Bapak Ibu harus menyimak benar-benar ya. Ya, penjelasan ini akan dibawakan oleh Bapak Arif. Silakan Pak Arif. Terima kasih Bu Warna. Selamat malam, salam sehat buat Bapak Ibu semua. Pada malam hari ini adalah mungkin banyak yang pertama kita berjumpa. Saya akan menyampaikan penjelasan tentang bahan-bahan yang akan digunakan untuk keperluan detoks batu empedu kita di kelas hidup sehat mandiri. Jadi Bapak Ibu ada kesempatan untuk mempersiapkan segalanya sampai nanti tanggal 15 Juli pada hari Sabtu terakhir jam 16. Jadi pengecekan bahan nanti akan bisa dimulai pada hari Sabtu tanggal 8 Juli jam 8. Oke, saya mulai. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, menunggu nanti setelah dipersilahkan nanti raise hand. Apa sudah bisa dilihat? Oke. Mohon perhatiannya kepada Bapak Ibu untuk unmute dulu, nanti setelah diberi kesempatan untuk bertanya atau berbicara baru dibuka mikrofonnya. Oke. Sebelum kita masuk ke bahan detox, ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus perhatikan. Di sini adalah terkait siapa-siapa yang boleh dan siapa-siapa yang tidak boleh melakukan detox batu empedu. Jadi yang tidak boleh itu diantaranya adalah seseorang yang vaksin apapun, tidak hanya vaksin COVID, belum 3 bulan. Jadi harus minimal 3 bulan baru bisa ikut detox. Kemudian apabila ada tindakan operasi dalam jangka waktu 6 bulan terakhir, jadi belum lebih 6 bulan sampai kita mulai detox besok tanggal pradetoknya tanggal 24 itu tidak bisa ikut detox dulu. Kemudian siapa saja yang sedang menjalani treatment kanker, kemoterapi atau radioterapi, wanita yang hamil, kemudian ibu menyusui, dalam proses ini ada sedikit kesalahan, masa menstruasinya adalah antara tanggal 24 sampai tanggal 30. Jadi menstruasi antara tanggal 24 sampai tanggal 30 Juli. Nah, kemudian tubuh lemes, tidak fit atau lemah, artinya kondisinya tidak fit. Kemudian Bapak Ibu sedang sakit tidak boleh detox dulu, nanti ditingkatkan dulu staminanya baru. Kemudian yang sedang cuci darah hemodialisa, tidak bisa melakukan detox karena apa? Karena pasien yang cuci darah biasanya minumnya dibatasi. Sementara kita harus dalam satu hari kita harus minum air minum itu paling tidak 3 liter. Gitu. Siapa lagi yang tidak boleh detox adalah orang yang melakukan detox bukan karena kemauan sendiri, tapi karena paksaan orang lain.
Jadi melakukannya tidak boleh sambil tertekan atau terpaksa gitu. Nah, siapa lagi yang nggak boleh detox adalah seseorang yang tidak mampu mengikuti pola makan nabati minimal 1 minggu. Nah, sebaiknya memang 3 minggu. Artinya 1 minggu sebelum detox, 1 minggu setelah pada waktu menjalani detox, dan 1 minggu nanti pasca detox. Gitu. Kemudian siapapun yang tidak percaya diri untuk melaksanakannya, gitu. Jadi tidak percaya, tidak yakin untuk melakukan ini, sebaiknya tidak melakukan detox. Jadi nggak boleh setengah-setengah istilahnya. Ya. Kemudian siapapun yang punya rasa takut berlebihan. Jadi kalau takut berlebihan, nanti dia malah tambah stres. Oh, ini nggak boleh, ini nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, sebaiknya melakukan penenangan, tenang dulu, baru boleh ikut detox, daripada melaksanakan detox nanti dengan rasa takut yang berlebihan sehingga malah mengganggu psikologisnya. Kemudian adalah orang yang sedang nyeri kantong empedunya. Jadi kalau sedang nyeri, ditunggu dulu sampai rasa sakitnya sudah tidak ada atau tidak ada rasa nyeri, berkurang banyak, baru boleh ikut detox. Ya. Kemudian siapa saja yang baru menyelesaikan detox tapi belum 3 minggu atau belum 21 hari. Artinya pada saat tanggal 24 nanti belum sampai 3 minggu atau 21 hari menyelesaikan detox periode sebelumnya. Jadi tidak boleh. Yang terakhir adalah siapa yang kena COVID tapi belum 3 bulan. Jadi kenapa tidak boleh? Karena tubuh sedang melakukan recovery, sedang melakukan pemulihan karena COVID tersebut. Jadi ditunggu dulu, nanti setelah 3 bulan, setelah dinyatakan negatif dari COVID, baru bisa ikut detox. Nanti bisa ikut periode kelas hidup sehat mandiri periode berikutnya. Dalam tahun ini nanti kita akan ada 1 kali lagi. Gitu. Nah, jika mengalami kondisi-kondisi yang di atas saya sebutkan tadi, bukan berarti nggak bisa ikut kelasnya. Bapak Ibu bisa ikut namanya kelas sehat. Jadi kelas sehat itu adalah belajar bagaimana kembali ke sumber sehat. Jadi tentang pola makannya, jadi segala sesuatu pelajaran tentang detox diikuti pelajarannya. Tapi ada hal-hal pada waktu pelaksanaan Bapak Ibu tidak perlu menjalaninya. Dijadikan pengetahuan saja, pada saatnya nanti bisa detox secara mandiri. Nah, jadi ada bikin menu, terus ada makanan yang diperlukan selama detox. Jadi, nah, karena keterbatasan relawan pada periode kali ini yang bisa melayani Bapak Ibu semua, kita paham bahwa saat ini kegiatan offline sudah berjalan normal, sehingga dengan keterbatasan waktu relawan yang bisa partisipasi di kelas hidup sehat mandiri ini, kita membatasi peserta yang diterima hanya 180 orang maksimal, baik lama maupun baru. Maksudnya 180 orang ini adalah 180 orang yang lolos dalam pengecekan bahan, baik kelas sehat maupun kelas detox. Nah, pengecekan bahan artinya bahan foto, bahan-bahan apa saja yang akan disampaikan di grup itu adalah akan ditutup kalau sudah berjumlah 180 orang atau tanggal 15 Juli pada hari Sabtu jam 16. Jadi kami minta Bapak Ibu untuk yang memang serius pengen ikut kelas detox atau kelas sehat, sesegera mungkin menyiapkan bahan-bahannya. Nanti akan saya perjelaskan satu persatu bahan-bahan yang harus disiapkan. Oke, nah, penyekatan bahan
dimulai 8 Juli sampai 15 Juli maksimal, atau jumlah peserta yang lolos sudah 180 orang. Bukan kami tidak mau menerima Bapak Ibu menjalani detox, bukan ini, karena keterbatasan kemampuan kami menghandle peserta detox. Jadi hanya 180 orang yang bisa kami terima. Nah, jam pengecekan bahan itu dari tanggal 8 sampai 15 Juli atau itu setiap harinya dimulai dari jam 8 sampai jam 11.30 dibuka. Kemudian relawan istirahat dari jam 11.30 sampai 12.30, dibuka lagi nanti jam 12.30, berlangsung sampai jam 15.15. Kemudian relawannya nanti akan istirahat lagi dari jam 15.15 sampai jam 15.45. Jadi untuk istirahat dan koordinasi dengan relawan yang akan melanjutkan pemeriksaan pengecekan bahan pada periode jam berikutnya. Kemudian jam 15.45 sampai jam 18. Jadi kita periode kali ini pengecekan bahan hanya berlangsung sampai jam 18. Kenapa? Karena para relawan jam 9 ada jam 19 itu sudah mulai ada kegiatan Zoom, ada beberapa kegiatan Zoom lain yang harus masih kita jalani kelasnya sampai sekarang. Artinya di sini para relawan juga tetap terus belajar tentang pengetahuan dan kesehatan, tumbuh kembang anak, dan lain-lain. Jadi tetap mengupgrade pengetahuannya. Nah, ini adalah bahan-bahan dan keperluan yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu. Oke. Kalau tadi kelas detox 18, kalau kelas sehat, nah pada Bapak Ibu yang ikut kelas sehat tidak perlu menyiapkan cuka apel, dan apel Granny Smith-nya juga hanya disiapkan untuk healthy juice saja. Jadi jumlahnya tidak banyak. Jadi kalau healthy juice-nya itu kira-kira cuma 6 sampai 7 aja untuk bikin healthy juice. Tidak perlu banyak-banyak. Saringan untuk menyaring batu empedunya tidak perlu, garam Epsonnya tidak perlu, olive oilnya tidak perlu, minyak esensialnya atau kayu putih perlu. Mohon bantuannya teman-teman co-host dan peserta yang masih terbuka. Terima kasih. Kemudian kompres air hangat tidak perlu disiapkan. Nah, ini apel yang digunakan adalah apel jenis Granny Smith. Kenapa kita gunakan apel Granny Smith ini? Karena apel jenis ini asam malatnya banyak sekali. Asam malatnya baik. Gunanya asam malat ini adalah untuk melunakkan batu empedu atau batu liver dan batu empedu yang ada di saluran maupun di kantong empedu. Jadi kita asam malatnya gunanya untuk itu. Jadi upayakan yang produksi dari USA, apabila tidak ada nanti bisa yang dari Afrika. Karena apabila kesulitan mendapatkan apel Granny Smith, nanti bisa menggunakan cuka apel saja, cuka apel organik. Nah, karena di Indonesia kesulitan yang organik, jadi apel Granny Smith-nya nanti tidak organik nggak apa-apa. Nanti sebelum itu kita akan rendam dulu pakai ekoenzim, termasuk buah-buah dan sayur-sayuran yang lainnya. Gitu. Jadi itu yang perlu disiapkan terkait apel ini. Nanti boleh atau boleh dikupas atau tidak. Nanti di materi akan ada materinya akan
di-share, nanti Bapak Ibu bisa melihat di Padlet. Jadi materi-materi yang diperlukan selama detox ini nanti akan ada di Padlet khusus yang akan di-share ke Bapak Ibu semua. Nah, ini cuka apel. Jadi kalau tadi apel itu yang dibutuhkan sekitar 35 buah, termasuk untuk jus buahnya. Jadi karena satu hari kita harus konsumsi 6 biji atau 6 buah apel per hari. Kemudian cuka apel organik. Di sini saya tekankan harus ada tulisan organik. Jadi kalau seperti ini, kalau tidak ada tulisan organiknya tidak bisa digunakan. Jadi ini sangat-sangat penting. Jadi harus ada tulisan organik. Jadi sebelum membeli, sebelum misalnya Bapak Ibu belanja lewat marketplace, benar-benar diperhatikan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, oh beli dulu baru ditanyakan. Jangan. Jadi perhatikan apakah beli di supermarket ataukah beli marketplace, itu pastikan ada tulisan organik. Mereknya bebas, kalau bisa botolnya yang tidak terlalu terang. Tapi kalau apa? Tapi rata-rata kalau apel ini masih ini botol gelap ini maksudnya untuk olive oil nanti. Oke. Teman-teman, apakah suara saya terdengar ya? Kok ada yang teman-teman? Bagus. Jelas. Ya, bagus Pak. Dengar Pak. Jelas. Oke. Terima kasih. Karena ada yang ini message tidak dengar. Oke. Selanjutnya adalah olive oil. Organic extra virgin olive oil. Nah, olive oil ini ada beberapa contoh yang biasa kami gunakan, bahwa wajib ada tulisan organiknya. Ini contohnya, kalau yang merek Bragg ini ada tulisannya, ini yang Greenish juga harus ada tulisannya, yang Divo juga ada tulisannya. Jangan Bapak Ibu beli yang tanpa ada tulisan organik. Kemudian botol juga harus gelap. Jadi botolnya harus gelap dan ini ada tulisannya organik. Jadi kalau dilihat, oh ini extra virgin olive oil, diperhatikan dulu ada tulisannya tidak organik. Apabila tidak ada tulisan organik, tidak perlu bertanya sama itu, ya jangan dibeli. Jadi tanya kepada yang jual yang organik ada tidak. Jadi kalau misalnya nggak ada tulisan organik, tidak perlu ditanyakan, pasti akan ditolak. Jadi tulisan organik itu rata-rata seperti ini itu tertulis besar di bagian depan. Jadi tulisan organik itu tidak mungkin tersembunyi. Jadi kalau ada penjualnya bilang, oh ini organik tapi nggak ada tulisan, jangan dibeli. Gitu. Jadi dia ada wajib organik, ada tulisan cold press atau extra virgin. Ini udah pasti benar. Jadi ketentuan ini yang harus Bapak Ibu ikuti dalam membeli bahan. Oke, selanjutnya adalah lemon segar. Nah, lemon segar ini nanti akan digunakan pada hari terakhir maupun dalam bikin healthy juice maupun gunakan yang bikin lemon soda gitu. Nah, ini lemon segar ini Bapak Ibu harus rendam dulu dengan ekoenzim selama 45 menit supaya bersih, bebas mereduksi pestisida atau bahan kimia apapun yang menempel di kulitnya. Kecuali Bapak Ibu dapat yang organik. Tapi agak susah di Indonesia untuk mendapatkan barang lemon segar yang organik. Oke. Selanjutnya adalah Epsom salt. Epsom salt adalah garam Inggris. Nah,
kita hanya butuh 30 gram. Nah, jadi ini wajib food grade. Nah, di pasaran yang paling mudah adalah mendapat, ini adalah yang merek Cap Gajah ini 30 gram. Ini cukup satu bungkus. Tapi banyak merek yang lain. Nah, jangan gunakan Epsom salt yang repack tapi tidak jelas. Misalnya kalau Bapak Ibu beli bahan paket detox nanti dari Koperasi Bali atau dari toko-toko yang dipercaya, udah ada paketnya, it's okay. Tapi itu harus tahu dulu bahwa repack-nya benar. Jadi kalau repack-nya tidak jelas, mereknya terus cuma hanya dibilang, karena butuhnya kita tidak banyak, jadi paling gampang beli di apotek. Hampir di setiap apotek itu banyak sekali garam Inggris, jadi tidak susah. Kita hanya butuh satu aja. Selanjutnya adalah klasik enzim, kita butuh sekitar 350 mili untuk selama proses detox, juga bisa lebih. Boleh enzim buah boleh juga enzim buah yang dibeli, yang diproduksi sendiri, tapi Bapak Ibu harus pasti bahwa enzim buahnya itu diproduksi sesuai protokol dan resep dari dokter Sukon. Jadi boleh. Nah, biasanya kami menggunakan klasik enzim dengan merek Dr. Ross ini. Nah, selanjutnya adalah enema bag, kantong enema. Nah, kantong enema ini tidak harus mahal, tapi yang harus diperhatikan adalah kapasitasnya harus 1,2 liter atau lebih. Ada yang bentuknya kantong, bag seperti ini, atau seperti ini. Ada yang bentuknya seperti ini jug. Jadi seperti wadah. Kebetulan stok saya sedang habis, jadi saya nggak bisa menunjukkan ini di sini. Selanjutnya adalah sikat sabut, jadi dry brush. Nah, sikat ini bahannya harus terbuat dari sabut kelapa atau sabut alami. Tidak boleh dari bulu, tidak boleh dari plastik, jadi harus bahan yang sabut kelapa. Nah, tidak harus yang mahal, tidak boleh bahan plastik. Gambas tidak boleh, bulu binatang tidak boleh. Kadang kan ada sekarang banyak yang terbuat dari gambas atau labu gitu, itu tidak boleh. Nah, gagangnya harus cukup panjang, minimal paling enggak sekitar 25-30 cm, karena harus bisa menjangkau punggung bagian belakang, jangan terlalu pendek. Gitu. Ini banyak kok tersedia di pasaran. Tapi pastikan ya, tidak menggunakan bahan plastik, tidak bulu binatang, tidak dari bahan gambas, dari sabut kelapa. Jadi sabut alami dan agak kasar. Kemudian ekoenzim kita butuh sekitar 250 mili, bisa lebih apabila nanti teman-teman akan melakukan rendam kaki segala. Buatan sendiri boleh, upayakan harus sudah berumur 6 bulan atau lebih. Jadi sudah benar-benar jadi dipastikan. Saya rasa untuk ekoenzim gampang didapat oleh teman-teman. Ini kita gunakan nanti untuk merendam buah-buahan, sayur-sayuran yang akan kita gunakan untuk detox. Ini juga bisa digunakan, nanti kita akan juga digunakan untuk enema. Nah, selanjutnya adalah VCO, virgin extra virgin coconut oil. Nah, ini pastikan bahwa kita butuh cuma 250 hanya untuk kumur. Pastikan dia ada tulisan cold press atau cold extracted. Nah, ini merek apapun boleh. Gitu. Jadi kalau dia sudah cold press pasti baik. Gitu. Tidak wajib organik karena nyari yang organik agak-agak susah di Indonesia. Kemudian sikat lidah. Sikat lidah tidak boleh berbulu, bisa plastik seperti ini, bisa yang logam, atau jika kesulitan bisa menggunakan sendok bebek. Butuhnya hanya satu saja. Oke, kemudian ada biji gandum atau wheat berries itu 200 gram.
organik. Nah, ini bebas, nanti mereknya silahkan Bapak Ibu pilih sendiri. Ini beberapa merek, ini seperti Health Paradise. Gitu. Nah, selanjutnya adalah baking soda. Baking soda yang 100% baking soda, 100% sodium bikarbonat. Jadi yang tidak ada bahan pencampurnya, jadi 100%. Biasanya teman-teman menggunakan merek yang ini, Arm & Hammer. Karena butuhnya tidak banyak, ya saya rasa beli yang kecil itu yang kemasan sekitar berapa ya, 200 atau 400 gram, 200 graman yang kecil ada gambar cookiesnya, itu yang baik. Itu tidak usah terlalu, karena kalau sudah dibuka kan harus tidak boleh terlalu lama, jadi tidak usah beli yang besar-besar. Ini contoh baking soda. Ini ada Health Paradise, juga ada Lohas, Bob Mills. Yang paling banyak dan gampang adalah merek Arm & Hammer dan harganya juga terjangkau. Tidak usah beli yang besar, beli yang kecil saja. Kalau misalnya di toko tersebut adanya yang besar, pindah cari toko yang lain. Saya rasa untuk memudahkan Bapak Ibu juga. Kemudian beras coklat. Beras coklat ini harus organik. Ya, kebetulan saya hanya dapatnya foto yang ini, artinya tidak harus merek ini. Kita butuh 500 gram beras coklat organik ini. Tanda-tandanya adalah beras yang masih ada batas mata berasnya. Beras coklat ini adalah beras yang cuma digiling sekali, sehingga kulit padinya itu sudah lepas, tapi kulit arinya masih banyak. Dan beras coklat ini kalau kita semai masih bisa tumbuh karena mata berasnya masih ada. Nah, ini yang kita gunakan. Silahkan merek nanti gunakan bebas, tapi yakinkan ada tulisan organiknya. Oke, selanjutnya adalah biji teratai. Kita butuh sekitar 200 gram, tidak wajib organik, tapi kalau dapat yang organik lebih baik. Barley, kita juga, atau jali-jali. Nah, kita butuh sekitar 200 gram, tidak wajib organik, tapi kalau organik lebih baik. Kenapa? Kontaminasi. Kita akan gunakan ini untuk detox liver dan bantu empedu. Makin baik kualitas barangnya, makin optimal detox yang kita lakukan. Tapi kami memahami ada kesulitan untuk mendapatkan barang yang organik, tapi untuk bahan yang ini masih boleh sesuai petunjuk Dr. Joen, masih boleh apabila tidak organik. Tapi di pasaran juga ada. Pilihan kembali kepada Bapak Ibu semua. Nah, kemudian ini ada essential oil. Nah, ini boleh diganti essential oil, boleh yang peppermint gini, boleh diganti minyak angin, minyak kayu putih, atau ada minyak apa lain itu. Yang penting minyak yang bisa menghangatkan. Boleh. Butuhnya cuma sedikit hanya untuk dia. Nah, selanjutnya adalah kantong kompres air hangat. Nah, kompres air hangat ini kita tidak boleh gunakan kompres listrik penghangat. Yang biasa digunakan ini adalah tipe yang seperti ini. Walaupun tipe yang lain ini namanya apa ya? WWZ kalau nggak salah, di apotek banyak, di toko-toko kesehatan. Ini paling gampang mendapatkannya. Harganya juga tidak terlalu mahal, sangat murah dan gampang. Artinya ini untuk digunakan air panas, jadi pastikan tutupnya rapat gitu. Nah, hal yang kompres seperti ini kadangkala sering mudah bocor. Tapi karena gunakan yang pastikan bahwa ini bisa untuk air panas. Karena nanti setelah hari terakhir kita butuh sekali ini untuk mengkompres. Kemudian keranjang plastik. Nah, ini satu buah. Ini keranjang untuk menyaring feses kita, kotoran, agar kita bisa melihat batu empedunya atau batu liver yang keluar pada saat hari terakhir. Ukurannya tidak usah terlalu besar, tapi harus masuk di lubang kloses.
Gitu. Satu buah saja, bebas seperti apa, jangan bolongannya jangan besar-besar supaya bisa menyaring nanti. Nah, wedang jahe ini tidak wajib, tapi baiknya ada pada saat hari terakhir habis kita minum minyak, disarankan untuk kumur wedang jahe supaya mulutnya tidak enek ya habis minum minyak itu. Dan ini tidak boleh, bukan untuk minum ya, kita hanya untuk bilas mulut. Kalau tadi terminum hanya 1 atau 2 teguk maksimal. Ini, jadi ini tidak untuk diminum. Menggunakan gula merah boleh, tidak juga nggak apa-apa. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah alat takar. Jadi ini untuk digunakan untuk alat takar ini kita gunakan untuk menakar olive oilnya, kemudian untuk menakar ini lagi perasan lemonnya pada hari terakhir. Nah, sendok takar ini akan digunakan nanti untuk menakar baking soda atau yang lain. Nah, jadi ini mudah didapat di toko kue, biasanya ada. Yang kita gunakan biasanya nanti yang kecil. Oke, ini bahan detok bahan-bahan yang dibutuhkan nanti akan di-share juga di grup pengecekan bahan. Bapak Ibu akan mendapatkan materinya sehingga bisa dilihat-lihat lagi. Nah, sekarang yang akan bertanya Bapak Ibu silahkan raise hand dulu, nanti akan dapat giliran. Mari silahkan. Pak Jemi, silahkan. Selamat malam Pak Arief. Malam Pak. Saya mau tanya, ada teman yang di Amerika dia mau ikut, Oke. tetapi dia tidak punya ekoenzim. Dia cari di mana-mana tidak ketemu. Apakah boleh dia hanya ikut teorinya saja? Karena dia ikut detox juga tidak bisa kan, karena tidak ada ekoenzimnya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya langsung jawab saja ya, teman-teman. Apabila di luar negeri, di Amerika, kemarin teman saya di Texas, itu bisa digunakan cuka apel dan cuka buah, Pak. Beberapa cuka buah bisa dicampur. Jika juga tidak bisa mendapatkan klasik enzim, itu bisa beberapa cuka buah nanti dicampur. Cuka buah organik di Amerika sangat banyak. Oke, nanti saya anjurkan. Jadi buat apel juga bisa. Jadi cuka apel dan cuka buah itu bisa. Gitu. Oke. Jadi perlengkapan lain-lain sangat gampang, Pak. Kemarin buat enema juga bisa pakai cuka apel, cuka buah juga. Iya. Jadi tetap bisa digunakan. Oke. Saya anjurkan nanti. Ya, Terima nanti kasih. kalau peserta dari luar negeri nanti kan dimasukkan ke kelompok khusus, nanti akan diberitahu misalnya penggantinya apa gitu. Nanti akan dibantu di grup itu. Di grup, oke. Terima kasih. Ya. Bu Jumiati, silakan. Iya benar Pak, saya Pak. Ya. Pak, ini saya mau tanya, kalau untuk bahan-bahannya saya lihat ya, barusan saya cek toko Orange juga, kayaknya terpisah-pisah ya Pak ya. Apakah ada yang jual per paket untuk bahannya Pak? Ada. Nanti di toko Natural Health ada, di Koperasi Enzim Bali ada. Nanti akan teman-teman nanti akan share mendapatkan di mana di grup. Oke. Ya, nanti di grup akan di-share kontaknya, apa beli paket di Koperasi Enzim Bali, bisa di toko Natural Health juga bisa. Oke, terima kasih Pak. Tapi itu tidak artinya tidak mewajibkan untuk belanja di sana, tapi silakan Bapak Ibu memilih sendiri mau belanja di mana, asal sesuai ketentuan. Oke, thank you Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain.
Masih ada yang mau ditanyakan? Saya boleh, Pak? Oke, silahkan. Saya Ibu Rai, Pak. Saya dari minggu yang lalu kondisinya kurang bagus ya. Tensinya agak naik, sekarang sih sudah normal, cuman masih sering lemes, kemudian pusing, mual-mual. Sekarang ada gejala ininya yang naik, apa namanya itu, apa namanya yang naik itu, sakit sih, kolesterol, jadi kolesterolnya naik sedikit. Apa boleh ikut di program detox ini, apa program sehatnya saja, Pak? Kalau Terima Ibu, kasih. ya, kalau Ibu masih banyak keluhan atau masih lemes kan nggak boleh ikut detox karena tubuh yang sedang pemulihan sebaiknya ikut kelas sehat dulu karena detox ini juga butuh energi. Sementara tubuh masih butuh untuk recovery pemulihan kondisi Ibu. Jadi Ibu sebaiknya saya sarankan untuk ikut kelas sehat aja dulu. Oke, baik, Pak. Nanti, berarti bahan-bahan yang disiapkan sesuai dengan kelas sehat nantinya ya? Jadi tidak perlu selengkap bahan yang untuk detox. Nah, Ibu tetap bisa mengikuti kelasnya sampai selesai sehingga paham bagaimana detox. Jadi nanti pada saat kondisi Ibu sudah memungkinkan untuk ikut detox, Ibu bisa memulai dengan detox mandiri karena caranya sudah paham. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, Selamat malam. Ibu Irajani, silahkan. Selamat malam, Pak Arief. Malam. Anak saya tinggal di Sydney. Dia itu ingin ikut, tapi udah coba daftar via form Google itu tidak bisa, Pak. Nggak tahu apa di sana ada grup di Sydney, Australia. Oke. Yang dari Sydney biasanya juga beberapa bisa ikut di grup di Indonesia. Ini ada kok Bu yang dari Sydney, ada namanya Pak Sarwono ya, Pak kalau nggak salah juga. Anak saya namanya Sandra Laurencia, Pak. Sudah masuk belum ya? Coba nanti dicek. Tapi intinya form itu bisa dicoba, mungkin dia refresh dulu atau ganti itu, ganti browsernya. Oh, baik Pak, terima kasih. Ya, jadi bisa nanti grupnya yang dari luar negeri khusus, Bu. Baik Pak, terima kasih. Ya, Ibu Sendewi, silahkan. Ibu Cendewi Tan. Ibu Sienli. Malam Pak, yang ingin saya tanyakan untuk ikut kelas sehat, apakah form pendaftarannya tersendiri lagi atau sama form yang kemarin untuk daftar kelas detox yang Batu Empedu? Sama Ibu, sama. Kalau Ibu udah mendaftar itu sama. Nanti kelas sehatnya membedakan adalah bahan-bahan yang Ibu setor saja yang membedakan. Jadi yang membedakan bahan kelas sehat nanti pada saat Ibu lapor foto itu hanya bahan-bahan yang peruntukannya kelas sehat saja. Boleh tanya satu lagi Pak? Ya, silahkan Bu. Saya memang kemarin hasil check up ada Batu Empedu, tapi kondisi saya sekarang sebenarnya memang sehat, bisa beraktivitas seperti biasa, cuman berat badan saya termasuk sangat kurus gitu. Apakah itu dibolehkan untuk mengikuti detox-nya? Ya, kalau kondisi Ibu sehat, artinya kondisinya stamina baik, tidak ada masalah lain, tidak ada masalah, Bu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Kemudian Ibu siapa? Ibu Debbie. Oke, selamat malam Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya, di sini ada enema ya Pak ya? Ya. Beberapa minggu yang lalu itu wasir saya itu kambuh.
Nah, ketika nantinya harus enema, nggak masalah ya Pak ya? Enggak ada masalah, Bu. Jadi sambil Ibu, artinya kambuhnya seberapa parah. Saya rasa dengan enema justru nanti akan membantu. Artinya tidak perlu kerja keras ya ototnya dengan dibantu enema itu. Nanti bisa pakai pelumas. Nanti kalau Ibu memang udah masuk di grup, nanti akan dijelaskan oleh relawan kita bagaimana. Nanti ada setelah setiap selesai kelas, nanti kelas pemutaran video, nanti akan ada tanya jawab. Apa-apa yang peserta tanyakan terkait pelaksanaan untuk detok ini sebelum detoknya dimulai. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ibu Nelly silahkan. Ya, selamat malam Pak Arief. Selamat malam. Pertama yang saya ingin tanyakan ketika kita mendaftar, apakah itu ada feedback melalui email? Karena saya sudah mendaftar, tapi saya nggak tahu apakah pendaftaran saya sudah masuk atau belum. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai cuka apel. Cuka apel itu saya pernah belajar dari grup ekoenzim juga, salah satu grup ekoenzim yang mengajarkan turunan ekoenzim berupa cuka apel juga. Jadi kami fermentasi sendiri cuka apelnya. Kebetulan saya punya dan sudah lama saya juga pakai cuka apel fermentasi sendiri dan usianya lebih dari 6 bulan rata-rata. Apakah itu diperkenankan untuk pakai cuka apel sendiri? Terima kasih. Kualitas cuka apelnya, Ibu gunakan apelnya seperti apa, Bu? Sebaiknya apelnya apel campuran ya, yang ada di lokal market saja, Pak. Nah, saya sarankan Ibu tetap menggunakan cuka apel yang organik, karena ini untuk membersihkan liver ya. Oke. Ya, untuk melunakkan batu-batu di liver dan empedu. Jadi kita kan susah mendapatkan apel yang organik di Indonesia, sehingga Betul. otomatis kualitas cuka apelnya tidak sebaik cuka apel yang organik. Oke. Ya, kita akan bersih-bersih detok untuk organ-organ yang penting. Gunakan seoptimal mungkin bahan yang kita gunakan aman dan baik. Oke, baik Pak. Ya. Lalu kemudian tanda jika kita sudah melakukan pendaftaran, apakah ada feedback per email atau? Ada. Jadi kalau Ibu udah submit, nanti Ibu akan terima email kalau itu sudah masuk. Oh oke. Jadi ya, kalau belum ada, artinya Ibu belum submit. Kemungkinan jadi Ibu bisa mengulang. Karena kebanyakan ini saya nanti juga akan ingatkan bahwa peserta yang sudah masuk grup belum tentu dipencet submitnya. Nah, kalau belum dipencet submitnya, datanya tidak ada. Nah, kalau datanya tidak ada, kami harapkan untuk segera mengulang. Jadi, setiap submit selalu ada feedback email yang Bapak Ibu terima. Oke. Kalau belum, artinya belum ke submit. Cuma Bapak Ibu setelah mengklik join grup WA, masuk. Nah, ini mohon diulang. Karena apa? Pada saat pengecekan bahan, apabila Bapak Ibu tidak ada datanya di GForm, kami tidak bisa memasukkan Bapak Ibu ke kelompoknya. Karena harus ngisi data dulu. Dan ini harus segera. Jadi tandanya pendaftaran sudah disubmit adalah Bapak Ibu akan terima email pemberitahuan. Karena otomatis itu. Baik, Pak. Ya, oke. Satu lagi, Pak, maaf. Mengenai klasik enzim. Itu juga karena kami di grup ekoenzim juga diajarkan membuat klasik enzim. Kalau itu boleh ya? Karena melalui proses fermentasi seperti yang diajarkan. Ya, yang penting kan udah setahun lebih ya. Setahun lebih ya? Ya, karena kita menjaga kan kualitas madu kan kita tidak bisa pastikan kualitasnya seperti apa. Jadi kalau klasik enzim membuat sendiri harus sesuai petunjuk dokter Sukon, resepnya, dan itu umurnya sudah setahun. Kami mencari yang aman. Oke. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, Ibu Chen Dewi Tan, silakan. Malam Pak Arief. Malam Bu. Pak, saya mau nanya mengenai vaksin.
Yang dimaksud dengan vaksin itu termasuk vaksin anti-flu? Ya, vaksin apapun. Vaksin apapun juga ya? Vaksin apapun. Oke, Pak. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Pak Lukas Yosianto, silahkan. Ya, malam Pak. Saya mau tanya, itu kalau mengikuti detox, seberapa banyak aktivitas yang dibolehkan? Karena kita akan bekerja dari pagi sampai sore itu aktivitas, bahkan ada aktivitas keluar kota dan sebagainya. Nah, pada waktu melakukan detox itu, apakah ada batasan aktivitas-aktivitas yang sebaiknya dilakukan atau tidak, Pak? Ya, sebaiknya tidak terlalu capek aktivitasnya. Apabila terlalu banyak aktivitas luar kota, sebaiknya ditunda. Apakah aktivitasnya yang ditunda atau detoxnya yang ditunda? Bapak bisa ikut kelas sehat aja sehingga dapat ilmunya, sehingga nanti pada saat Bapak tidak ada aktivitas luar kota bisa melakukan detox secara mandiri. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Jam 10 malam sudah paling telat kita tidur, karena kalau Bapak ada aktivitas luar kota nanti akan kesulitan menyiapkan bahan-bahannya, karena ada yang bubur meja harus dimasak, akan kesulitan di situ. Ya, ya, baik Pak, terima kasih. Ya, selanjutnya Ibu Debbie. Maaf Pak, saya nanya lagi. Bapak, saya ini ada asam lambung. Oke. Nggak ada masalah ya kalau saya ngikut ya? Nggak ada masalah, banyak yang baik sembuh, bahkan setelah detox. Oke, makasih. Oke, sebentar saya sambil menjawab yang di chat. Tadi ada yang ini ada yang penyintas kanker udah selesai pengobatan beberapa tahun yang lalu. Oke, nggak ada masalah apabila sudah artinya dari terapinya sudah lebih 6 bulan. Misalnya ada kemoterapi apa gitu, harus 6 bulan paling cepat baru bisa ikut. Tapi kalau ini udah berapa tahun yang lalu, boleh. Ibu Regina. Oke. Apakah batu? Ibu Debbie silakan, masih. Sudah Pak, yang tadi Pak. Oh udah, oke. Saya turunkan ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Pak Chong Kion Long, silakan. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Mohon maaf, saya usia 70. Memang tidak ada keluhan, memang tidak ketahui lah ya apa ada atau tidaknya batu empedu. Ikutin program ini diperbolehkan tidak, Pak? Bapak ada rutin obat yang diminum atau stamina? Kecuali pagi itu untuk darah tinggi, Atmodiplin nih, apa itu yang 5 mg? Iya, 5 mg. Yang lain tidak, Pak? Tidak ada. Tensi Bapak terkendali berapa? Tensi boleh kata terkendali lah, di bawah 140. Oh, oke. Enggak, apabila Bapak tidak ada keluhan, istirahat cukup, tidur cukup, olahraga cukup selama ini, boleh ikut. Puji syukur ya, terima kasih Pak. Ya, nanti dilihat terima kasih. Sambil ya, saya ada submit tapi nggak ada di email tuh, nggak ada balasan email. Oh, arti Bapak nanti Bapak nggak mungkin. Tadi sempat kontak istri saya, Bapak namanya udah ada. Oh betul. Ya, oh udah ada, udah didaftarkan ya. Tapi iya, Bapak, saya ingat namanya khas ini. makasih Pak. Iya, saya tadi pilih satu. Saya bertanya kepada tim dari si Bapak situ ya. Makasih Pak. Iya. Makasih Bapak Pak. udah masuk tadi di submit. Kemungkinan makasih. Jawaban dari Google bisa jadi masuk ke spam atau apa gitu. Oh iya. Tapi makasih Pak. Nuhun Pak. Data Bapak tadi saya cek ada. Ingat saya namanya. Ya, makasih. Oke. Makasih. Ya.
Ibu Lesiana silahkan. Malam Pak. Pak, Malam. tolong tanya. Saya kan beberapa waktu ini kan dideteksi ada batu empedu. Nah, waktu ke dokter itu dibilangin kalau batu empedu itu tidak bisa keluar karena kan kantong empedu itu bentuknya kan semacam pil. Jadi untuk keluarnya itu kan dia tidak mungkin naik ke atas. Kalau kecuali batu ginjal. Nah, kalau yang seperti itu nanti gimana Pak? Selama ini sudah ribuan Bu yang melakukan detox dan berhasil. Menurut hasil pemeriksaan diameter berapa Bu? No, masih di bawah, kalau nggak salah 4 mili ya. Apalagi Saya 4 lupa. mili Bu. Yang sebesar kelereng masih banyak yang keluar. Oh, dan itu nggak akan menghambat ke kantong saluran empedunya ya? Karena yang ditakutkan kan kalau keluar sampai ke kantong empedu, menyumbat sampai ke pankreas dan lain-lain itu? Enggak. Banyak sudah ribuan. Tapi Ibu harus yakin bahwa kita bukan melakukan pengobatan, jadi kita adalah programnya adalah satu salutogenesis. Jadi bukan patogenesis dengan obat atau apa. Jadi kita dengan kembali ke sumber sehat, dengan mengatur pola makan, dengan ada beberapa bahan, bukan herbal. Kalau herbal masih dianggap sebagai pengobatan. Kata dasarnya kan pengobatan kalau herbal, tapi kalau kita adalah dari makanan. Oh, baik Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Yang lain? Oh, ini apakah detox ini khusus untuk batu empedu? Ya, detox ini memang dinamakan detox batu empedu, tapi yang dilakukan detoksifikasi bukan cuma batu empedu, juga liver, juga pankreas, juga ginjal. Jadi seluruh organ, kelenjar-kelenjar limfatik, kelenjar limfa juga melakukan proses detoksifikasi. Jadi seluruh tubuh kita melakukan detoksifikasi. Apa tandanya? Biasanya selama detox nanti kotoran di telinga, kotoran mata itu akan lebih banyak dari biasanya. Hidung itu juga. Kemudian mulut akan lebih berbau daripada biasanya selama detox. Nah, artinya disitulah proses pengeluaran racun dari seluruh sistem endokrin kita, sistem pengeluaran kita, toksin-toksin itu akan keluar. Memang namanya detox batu empedu. Tapi batu empedu itu kan sebagian besar adalah dari batu liver. Yang keluarnya memang lewat saluran empedu dan kantung empedu. Ini ada yang tanya, setahun boleh beberapa kali detox. Detox itu jedanya adalah paling cepat boleh 21 hari sekali. Paling cepat. Oke, nanti bahan-bahan materi yang disampaikan nanti akan di-share di grup, nanti akan ada Padlet juga akan disampaikan. Akan disampaikan di grup. Nanti video ini rekamannya juga akan kami upload di YouTube nanti dengan link yang Bapak Ibu dapatkan bisa diputar ulang. Ibu Surainah, silakan. Diunmute dulu. Ya, Pak gini, kalau orang yang sudah cuci darah untuk ginjal, apakah kalau melakukan detox ini bisa ya Pak? Bisa sembuh maksud saya? Ya. Membantu gitu? Nah, tadi saya sudah di awal disampaikan siapa yang tidak boleh termasuk adalah yang sedang cuci ginjal. Nah, bagi yang cuci ginjal sebaiknya ikut kelas sehatnya saja. Ikut pola menata makannya saja dulu. Karena selama detox kita butuh minum air banyak. Kalau yang cuci darah itu otomatis kan minumnya dibatasi. Gitu. Oke Pak. Jadi pola sehatnya. Oh,
tapi belum bisa untuk mengikuti detox ini ya Ya, Pak. tidak boleh untuk detox. Seandainya dia sudah dinyatakan tidak perlu cuci darah lagi, seandainya. Tapi saya nggak tahu kalau ginjal itu apakah berkelanjutan harus terus. Tapi seandainya dia tidak lagi, apakah bisa? Apabila nanti sudah pulih, ada kok yang sakit ginjal. Jadi gini, orang cuci darah itu banyak faktor. Ada yang gagal ginjal, atau ada yang akibat keracunan tertentu atau fungsi ginjalnya tertentu, dia harus melakukan cuci darah. Jika dia sembuh, nantinya boleh ikut detox setelah sembuh, pulih. Nah, tapi kan harus dipastikan dulu dia harus pulih, kemudian tandanya apa? Minumnya sudah seimbang antara yang diminum dengan yang keluar. Apabila jadi minum tidak lagi dibatasi oleh dokter. Yang gagal ginjal kan minumnya dibatasi, yang cuci melakukan hemodialisa tiap apakah seminggu berapa kali gitu. Ya kita serahkan sama Sang Pencipta lah. Kesembuhan itu kan punya Sang Pencipta. Kita tidak bisa memberi bahwa apakah bisa sembuh orang yang sudah gagal ginjal. Kalau dia berkehendak pasti bisa. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Pak Iksan silahkan. Ya, selamat malam Pak. Malam. Saya tanya kalau ketentuan buat minum 3 liternya itu ada ketentuan atau cuman asal minum sehari 3 liter gitu? Jadi 3 liter itu adalah nanti gabungan. Dijumlah dari minum lemon soda, minum healthy juice, minum air permajaan, minum air alkali gitu. Itu totalnya harus 3 liter. Dan itu tidak boleh di full. Artinya di full itu dalam waktu yang itu. Jadi harus merata, tersebar dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi. Konsumsi airnya. Jadi bukan memenuhi target. Udah ini saya sekali minum seliter gitu, 3 kali selesai. Nggak bisa kayak gitu. Tubuh kita perlu secara bertahap. Jadi berarti dibagi nanti rata. ada penjelasannya Pak ya? Ya, gimana Pak? Nanti di grup ada penjelasannya mungkin Pak? Nanti kan dibimbing. Oh ya, di kelompok, masuk kelompok nanti dibimbing. Siap Pak, makasih. Ya. Dibimbing nanti oleh relawan, seperti apa nanti juga ada penjelasannya. Artinya gini, kita ada kelas lewat pemutaran rekaman Dr. Joen, habis itu nanti ada tanya jawabnya, dan juga tanya jawab bimbingan direct langsung melalui WA group. Siap. Ibu Leslie atau Bapak ini? Leslie. Ya. Nggak jelas. Oke, silakan Bu. Di unmute dulu Bu. Udah, silakan Bu Leslie. Ya, malam Pak. Malam. Ini saya mau tanya, kalau ekoenzimnya itu buatan sendiri gimana Pak? Bisa nggak dipakai? Boleh, tapi paling nggak sudah berumur 6 bulan atau lebih. Oh, harus 6 bulan atau lebih gitu ya Pak ya? Ya, tapi dia dari buah-buahan lain, semua buah-buahan nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, boleh. Ekoenzim. Nggak mesti dari apel tok gitu aja kan? Enggak, harus ekoenzim harus dari variasi buah yang banyak. Cuka apel beda Bu dengan ekoenzim. Oh ya. Ya. Jadi boleh ya pakai ekoenzimnya yang buatan sendiri ya Pak ya? Ya boleh. Oke lah Pak. Makasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Oke, ini ada yang tanya baru selesai detox tanggal 28. Apakah bisa? Asal udah 21 hari, 24. Kalau selesai tanggal 28, besok tanggal 24 baru mulai lagi, boleh untuk melakukan detox lanjutan. Yang lain, ini ada Ibu Janti. Minum obat tensi, kolesterol, dan jantung.
boleh nanti sambil bisa Bapak Ibu jika kondisinya nanti tidak memungkinkan ikut detox, bisa ikut kelas sehat. Jadi jangan memaksakan diri harus ikut detox. Kalau memang kondisinya belum memungkinkan, jadi bisa ikut kelas sehat. Tapi pelajaran detoxnya tetap diikuti, sehingga pada saatnya nanti bisa melakukan detox secara mandiri. Pak Lukas Yosianto, silahkan. Ya, maaf Pak. Apakah ada perbedaan antara kelas sehat dan dengan kelas detox, Pak? Ada bedanya hanya penyediaan bahan. Jadi kalau kelas sehat tidak perlu olive oil, tidak perlu keranjang, tidak perlu garam Epsom, gitu. Jadi tidak perlu cuka apel, dan apelnya hanya untuk healthy juice saja. Oh, oke. Ya, ada beberapa yang tidak harus. Jadi rentang waktu pemantauannya sama-sama 1 minggu itu ya, Pak? Iya, ya. Idealnya kalau yang kelas sehat itu ya 3 minggu. Jadi sebenarnya kita melakukan kelas sehat. Jadi nanti kalau yang detox itu ada pra-detox, kemudian detox, kemudian pasca detox. Nah, itu pola makan nabatinya itu dijaga. Nah, yang kelas sehat sebenarnya juga seperti itu. Oh iya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama, Pak. Masih ada pertanyaan? Ibu Sienli, silahkan. Pak, saya ingin nanya, kalau kita udah ikut kelas detox, berarti kita nggak bisa ikut kelas sehat lagi ya? Nah, jadi gini, kalau Ibu melakukan kelas detox, jadi kelas sehat itu pasti Ibu jalani otomatis. Oh, udah sekaligus jalan. Iya, sekaligus jalani. Iya. Nah, detox itu adalah kelas sehat. Tapi yang tidak bisa melakukan detox, nanti namanya kelas sehat. Protokolnya hampir sama, beda-beda dikit. Terus kalau kita seperti ada konsumsi glukosamin setiap pagi terus kosong itu pada saat hari detoxnya itu kita boleh minum nggak ya Pak? Nah, kalau tidak mengganggu sekali glukosaminnya, sebaiknya selama detox di stop dulu. Suplemen-suplemen gitu sebaiknya dihindari dulu selama detox. Baik, terima kasih. Kecuali obat-obatan yang sangat berpengaruh sama keselamatan jiwa. Baik, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Oke, nanti bahan akan di-share di grup oleh relawan. Mau bertanya lagi boleh, Pak? Oke, silakan, Bu Nelly. Pak Arief, kalau misalnya bahan 19 bahan-bahan tersebut sudah tersedia, itu bagaimana caranya kita bisa menghubungi atau tahu bahwa kita bisa dicek atau diinterview untuk ketersediaan itu untuk di-approve? Nanti kirim foto, Bu. Kirim foto di grup. Nanti pada waktu istilah pengecekan merek mulai tanggal 8, tadi jadwalnya itu, nanti kirim foto. Nanti contoh fotonya kami sampaikan di grup. Oke. Sebentar, saya cari. Oh, baik. Foto. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Sudah saya share, Pak, di grup. Pak Arief, sudah saya share di grup. Oh, udah share di grup ya. Itu sudah sama Bu Warna sudah di-share di grup. Jadi contoh foto bagaimana melaporkan bahan-bahannya. Oh ya. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, saya boleh bertanya, Pak? Nah, ini ada yang nanya, apel 35 sudah harus dibeli sekaligus sekarang. Kita akan melakukan detox tanggal
24. Apel itu bisa tahan kok di lemari es. Tapi kalau sekarang sudah dapat mulai latihan mengkonsumsi, nggak apa-apa. Tapi pastikan pada saat tanggal 24 itu sampai tanggal 30 tersedia 35 butir. Menderita hipertensi. Oke, boleh ikut detox. Nanti dikontrol hipertensinya. Paling tidak punya alat pengecekan tensi mandiri bagi yang punya darah tinggi, hipertensi. Oke. Masih ada lagi yang bertanya? Oke. Maaf Pak, Ya. Tadi saya dengar kalau kopi selama detox tidak boleh. Ya. Kalau air teh boleh tidak Pak? Sama, tidak boleh. Kopi Oh, itu ada hanya. kafeinnya, teh itu juga sifatnya diuretik, jadi tidak boleh. Gula tidak boleh, gorengan tidak boleh. Bapak Ibu sebaiknya melihat video penjelasan pakai alat peras review. buah ini. Peras buah jadi lebih Preview YouTube yang di-share. Ini, waktu pengumuman detox itu, pengumuman kelas hidup sehat mandiri itu kan nanti ada link YouTube yang harus Bapak Ibu lihat, tonton. Nah, sebaiknya Bapak Ibu ikuti, lihat itu dulu, nanti kita akan berikan penjelasan lagi. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Udah nonton sih, tapi kayaknya nggak ada ya. Pelan-pelan diperhatikan. Saran saya pada saat menonton, tidak disambil yang lain. Baik Pak, Ya. makasih. Sama-sama. Bu Ane, silahkan. Halo Pak. Halo. Ya, Bisa silakan. dengar ya? Bisa dengar nggak Pak? Dengar, Bu. Halo? Silakan. Oh iya. Saya mau tanya gini Pak. Misalnya saya kan mau daftarnya sendiri. Tapi nanti kalau misalnya saya melakukannya bersama-sama dengan beberapa orang, bolehkah tidak dalam satu rumah? Boleh. Jadi Ibu yang mendaftar sendiri. Nah, tapi nanti begitu pelaksanaannya kan misalnya saya sudah kumpulin barang-barangnya, bahan-bahan semua, saya sudah siapin. Nanti yang melakukannya itu di rumah saya misalnya 1 atau 2 orang, atau mungkin 3 orang gitu. Bisa nggak kayak gitu? Yang penting Ibu pastikan kalau Ibu bisa membimbing mereka, karena mereka tidak di dalam grup. Saya tinggal satu rumah, jadi misalnya saya tinggal satu rumah, jadi mereka bersama-sama sama saya gitu. Cuman saya daftar satu aja. Ya, yang penting Ibu pastikan Ibu bisa membimbing mereka, karena kan tidak terdaftar. Yang kami bimbing otomatis yang ada di dalam grup. Oh. Jadi sebaiknya kalau satu rumah ya ikut grup, sama-sama ikut grup. Karena masing-masing gitu grupnya ya. Ya. Yang itu ada pembantu. Ya, supaya begini. Kecuali Ibu memang sudah pernah melakukan detox beberapa kali dan Ibu yakin bisa membimbing keluarga Ibu. Silahkan. Oh, gitu. Tapi kalau Ibu yakin, lebih baik saya sarankan untuk didaftarkan satu persatu. Nanti akan ada di grupnya. Karena kecuali Ibu bisa memastikan informasi yang dari relawan tersampaikan. Oh gitu. Oke. Ya. Siap-siap Pak, kalau gitu saya tanyakan lagi sama mereka. Oke. Ini Pak Lukas resen yang tadi atau resen baru Pak? Ya, baru Pak. Oke, silakan Pak. Sepertinya pada tanggal 24 sampai 30 mungkin saya tidak bisa ikut yang grup detox. Saya mungkin akan melakukan detox mandiri karena pada tanggal itu saya banyak keluar kota. Apakah kalau nanti melakukan detox mandiri akan ada relawan yang menolong, Pak? Atau saya bisa berkonsultasi secara langsung begitu, Pak? Kalau saya melakukan detox mandiri pada waktu yang mungkin saya pas ada
tidak banyak aktivitas di luar. Sepanjang Bapak ikut, jadi biasanya nanti ada yang melakukan detox lanjutan, tapi saran saya tapi Bapak ikut kelas sehatnya. Ya. Bapak Baik, ikut Pak. kelas sehatnya, setor bahan kelas sehatnya, Ya. protokol kelas sehatnya itu bisa Bapak lakukan, walaupun Bapak keluar kota. Gitu. Oke. Ada beberapa hal yang mungkin terskip atau apa itu nggak apa-apa, tapi ilmunya Bapak bisa dapat utuh, sehingga nanti. Jadi kalau yang kalau kelas sehat keluar kota pun nggak apa-apa sebetulnya Pak ya, nggak terlalu. Oke. Ya, nanti. Oke. Nanti setelah. Jadi, ya, setelah jadi kelas ilmunya sehat. Bapak dapat utuh, Ya. ilmu detoknya dan pemahaman detoknya nanti Bapak dapat utuh, sehingga setelah itu Bapak akan bisa melakukan. Setelah kelas sehat, baru saya kalau pas ada waktu, saya melakukan detox mandiri. Iya, itu. Iya, baik Pak. Baik, makasih Jadi Pak. Bapak ikut kelas sehatnya, sehingga di kemudian hari waktunya pas, Bapak bisa mengatur, bisa melakukan secara mandiri. Ya, baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Pak, Bapak apa Ibu? Konlimpo, silahkan. Ya, malam Pak. Malam. Saya kemarin kan tanggal 28 habis detox Batu Empedu. Iya. Ya, sebaiknya kalau kita detox itu berapa kali kalau detox Empedu? Bapak kemarin detox Batu Empedu sama siapa Pak? Kita dari teman juga sih, yang pernah detox udah 2 kali. Oke. Kalau Bapak melakukan detox Empedu, detox berikutnya adalah 21 hari setelah itu. Jadi kalau Bapak mau ikut tanggal 24 besok, bisa. Nanti setelah Bapak detox Batu Empedu 3 kali, nanti bisa melakukan detox liver, detox racun liver, kemudian bisa melakukan detox racun ginjal dan detox batu ginjal. Gitu. Oh iya Pak. Jadi ada jeda-jedanya. Waktu kita detox tuh yang kita buang air besar itu ya, itu kalau Batu Empedu biasanya warnanya apa, Dok? Pak? Macam-macam Pak. Ada yang hijau, ada yang kekuning-kuningan. Nanti disampaikan Pak. Tapi saya punya semuanya hijau Pak. Ya, kolesterol biasanya. Nanti disampaikan Pak itu pemahamannya. Oke, makasih Pak. Ya, nanti dijelaskan oleh relawan maupun nanti pada waktu penjelasan melalui pemutaran video penjelasan Dr. Joen. Oke, makasih Pak. Kita silahkan. Ibu Tilda Tita apa Bapak? Ya, selamat malam. Malam Bu. Saya izin bertanya Pak. Saya kan ini tinggal di daerah. Kebanyakan bahan-bahan yang akan dibutuhkan ini tidak ada di daerah kita ini. Apakah ada semacam tadi dikatakan itu ada semacam koperasi ataupun apa yang bisa menyediakan bahan-bahan yang ada supaya kita bisa pesan? Bisa Bu, ada Bu. Terima Nanti kasih. disampaikan di grup. Ibu tinggal di daerah mana Bu? Manado. Oh Manado. Nanti bisa dari Koperasi Enzim Bali bisa support atau dari itu. Ya, makasih Pak. Ya. Jadi kalau Ibu nanti setelah di-share nanti ada teman yang akan share ke grup, nanti Ibu segera kontak karena kita nggak tahu berapa lama pengiriman bahan itu misalnya dari Bali sampai ke tempat Ibu. Sehingga pada waktu Ibu udah akan dilaksanakan, Ibu sudah siap bahannya. Iya Pak. Ya. Ya, makasih. Ya Bu, sama-sama Ibu atau Bapak Dwi silahkan. Malam Pak. Malam Bu. Pak, saya tuh udah pernah operasi pengangkatan kantong empedu. Apakah bisa ikut Pak untuk detox empedu ini? Ya, justru yang sudah operasi kantong empedu sangat disarankan. Oh iya Pak. Karena ya. Batu empedu itu sebagian besar itu adalah dari batu liver.
dia turun ke kantong empedu. Tapi Pengeluaran toksin. ambil Pak, Ya, kantong empedu diambil. ya diambil tapi kan terus ada bypassnya, tetap bisa keluar. Oh bisa ya Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Ya, kapan Bu operasinya? Sudah lama? Lebih? 2015. Oh ya, sudah boleh. Udah. Iya Pak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, Suster Crispina. Selamat malam, Pak. Malam, Bu. Ini saya kan Pak sedang ikut program sehat juga, dan ini untuk detox ini saya yang kedua kali, Pak. Ya. Saya dibantu oleh relawan Ibu Flora. Oke. Ya. Yang mau saya tanyakan karena tadi saya lihat di grup itu tentang foto-foto yang ditampilkan dari bahan-bahan detox ini, Pak. Apakah bisa nanti, karena kan saya sedang ikut program sehat gitu, lalu kan bahan-bahan itu kan sudah kian terpakai oleh saya, jadi nanti kalau misalnya difotokan gitu, sudah ada dalam keadaan bukan seperti yang kayak foto yang ditampilkan itu, apakah bisa ya Pak ya nanti? Ya, asal itunya masih lengkap, ada Oh, iya. dan sesuai. Oh, oke Pak, baik Pak. Ya, walaupun baik. tidak utuh. Iya Pak, baik Pak. Yang penting ketersediaannya harus cukup untuk kebutuhan Ibu selama melakukan detox besok. Oke Pak, baik Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Masih ada lagi yang mau dipertanya? Tanyakan. Bu Sienli, silakan. Pak, kita nanti 1 minggu itu kan diminta untuk vegan. Ya. Terus istilahnya menu makanan kita itu nanti ditentukan juga atau vegannya bebas jenis makanannya gitu. Nah, bebas. Dalam arti gini, tidak ada gorengan, sedikit garam cenderung hambar, tidak boleh lemak nabati maupun hewani, gitu. Proteinnya hanya nabati saja, tidak boleh pedas, tidak boleh konsumsi gula. Artinya masakan kita tidak boleh taruh gula sama sekali ya? Ya, tidak boleh sama sekali. Berarti kalau misalnya dalam keluarga kita harus masak sendiri ya untuk konsumsi kita ya Pak ya? Iya, ya biasanya kan jarang sekali ya. Ya mungkin beberapa orang kalau masak memang pakai gula, tapi ya itu kan tidak sehat. Ya mulai latihan untuk berpola makan sehat. Gulanya kalau seperti gula aren juga tidak boleh? Tidak dibolehkan? Tidak boleh. Gula dalam bentuk apapun. Dan turunannya. Seperti kecap juga tidak. Nanti mengenai panduan itu ada pengarahan lagi ya Pak ya? Nanti ada pengarahan lagi. Ini hanya pada kali ini kita hanya fokus untuk bahan detox aja dulu. Bahan-bahan detox atau kelas sehat. Baik, makasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Ibu atau Bapak Samsir Kimin, silahkan. Pak, Bapak apa Ibu Samsir Kimin? Ibu Jesi, oh ya, silakan Pak Samsir atau Ibu. Mohon tidak terdengar suaranya Pak. Halo. Halo, iya silakan. Kalau sudah melakukan pengangkatan kantung empedu, apakah dalam jarak 1 tahun ini masih boleh melakukan detox? Boleh Pak, udah setahun ya operasi ya. Boleh. Belum setahun, dalam tahun sih. Nah, berapa bulan Pak?
bulan berapa? Bulan 3 kayaknya. Oh, kalau bulan Maret kayaknya. periode berikutnya saja, Pak. Oh. Ya, Bapak ikut Maret. kelas sehat aja dulu. Karena Oh. belum 6 bulan ya, habis operasi. Minimal berapa bulan, Pak? 6 bulan, Pak. Oh, 6 bulan. Oke, Ya. oke. Makasih, Pak. Makasih. Ibu Jessica Olivia. Ibu Jessica, silahkan. Silahkan Bu Jessica. Di unmute dulu, Bu. Udah di mute. Ibu Sandy mohon di mute dulu, Bu. Silahkan Bu Jessica. Iya. Selamat malam, Pak. Malam, Bu. Nah, Bapak saya mau tanya, bagaimana cara lapor bahan gitu ya? Oh, itu di grup udah di-share, Bu. Udah di-share ya? Iya. Terus saya mau tanya Bapak ya, kalau saya kan sekarang lagi detok gula 21 hari, apa saya boleh ikut detok batu empedu selanjutnya? Kapan berakhirnya, Bu? Tanggal 19, Nggak apa-apa, Ibu habis itu langsung nggak apa-apa. detok empedu ya? Ya, Oh, oke. kan Itu detok aja, gula Bapak. dan turunannya nggak apa-apa. Itu bukan detok gula, Bu, puasa gula. Iya, puasa gula. Nah, nggak Oke. apa-apa. Jadi Ibu ikut kelas nutrisi kemarin kan? Ya, oke. Nggak apa-apa, bisa ikut detok. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Ibu Tintin. Malam, Pak. Mau tanya. Halo? Silakan, Bu. Mau tanya, Pak, kalau orang yang diabetes tipe 1, Pak, itu yang suntik itu bisa ikut kelas ini nggak ya, Pak? Suntiknya sehari berapa kali, Bu? 2 kali. Ibu punya alat kontrol gula sendiri? Nggak ngontrol sih. Ada, tapi punya alat pantau? Jadi berdasarkan reaksi tubuh aja sih, Pak. Sebaiknya Ibu punya alat untuk kontrol gula, tapi Ibu kami sarankan ikut kelas sehat dulu sambil memantau kondisi gulanya selama mengikuti kelas sehat. Oh, oke. Nah, nanti setelah kelas sehatnya dijalani, gula darahnya terkontrol, kemudian Ibu bisa melakukan detok mandiri. Oh, oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Masih ada yang akan bertanya? Oke, saya kembalikan ke Bu Warna. Terima kasih Pak Arif. Teman-teman, Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan bahan-bahan apa saja yang perlu kita siapkan untuk mengikuti kelas detox ataupun kelas sehat. Kami harapkan Bapak Ibu tidak salah membeli, karena jika salah membeli lalu Bapak Ibu setorkan kepada relawan nanti, jika bahan-bahannya memang tidak standar apa yang sudah kami sampaikan, berarti bahan yang Bapak Ibu beli itu tidak bisa digunakan, kan sayang. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu nanti ini bahan yang tadi yang di-share sama Pak Arif akan saya post di grup pengecekan bahan agar Bapak Ibu bisa membaca ulang dan
teliti lagi gitu loh sebelum membeli. Karena terkadang memang ada, misalnya cuma ada tulisan organik, terus yang untuk kayak cuka apel kan harus ada yang with mother ya Pak Arif ya. Nah, itu harus sangat diperhatikan agar tidak salah. Kami tidak mau Bapak Ibu sudah membeli sia-sia gitu loh. Ternyata harus membeli ulang kan sayang. Jadi kami sangat mengharapkan mengenai bahan, tolong diperhatikan baik-baik. Ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih setelah hadir pada Zoom malam ini. Apa ada yang disampaikan lagi Pak Arif? Minta kesediaan relawan untuk meeting sebentar. Oh ya, Bapak Ibu yang calon peserta ya, boleh meninggalkan Zoom meeting ini karena kami relawan masih ada waktu untuk Zoom untuk meeting sebentar. Silakan Bapak Ibu yang mau meninggalkan Zoom, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.